Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OBP, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kali ini kita mau jalan-jalan di salah satu destinasi wisata yang ada di Banjarbaru, yaitu Kebun Raya Banua. Kebun Raya Banua ini lokasinya di kawasan pusat perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kebun Raya Banua luasnya 100 hektar yang jaraknya itu 15 menit dari pusat kota Banjarbaru. Jadi buat sahabat OBP bisa juga ini jadi salah satu alternatif gitu ya, untuk mengisi waktu liburannya di akhir tahun, ataupun tidak mesti harus minggu liburan ya, karena memang Kebun Raya Banua ini bukanya setiap hari. Dan harga tiketnya kalau untuk dewasa Rp8.000 dan anak-anak Rp5.000. Mungkin bisa lebih murah lagi ya kalau mungkin datang itu rombongan. Dan alhamdulillah kali ini OBP akan syuting di tempat yang Masya Allah banyak sekali gitu ya, pepohonan yang dari spesies obat dan tanaman-tanaman yang langka. Ya, stay tune ya di OBP, obrolan bawah pohon. Halo sahabat OBP, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Ya hanya pohon, tapi kita hadirkan pemandangan yang lain. Apa nih di belakang nih? Danau kecil. Danau kecil, kolam kecil. Nah, Kecil. jadi di tempat yang sesejuk ini, harinya ini cukup siang sudah. Ini tag-nya alhamdulillah lumayan siang kita lakukan kali ini. Tapi karena tempatnya banyak pohon, kita pilih tempat yang banyak pohon, jadinya sejuk banget. Buat warga Banjarbaru, sudahkah kalian pernah ke sini? Ini masih di lokasi yang sama ya dengan video sebelumnya. Ya betul. Di Dan KRB. cari kepanjangannya ya. Jujur sebagai warga Banjarbaru, ini baru kali pertamanya saya ke sini. Serius? Iya. Maksudnya ke area yang ini loh ya. Kalau yang agak sonoan dikit, ya cuman duduk-duduk aja. Survei tempat lebih tepatnya. Baru kali ini ngeliat, oh ada ininya, oh ada Dia tiket masuknya segitu ya. Kita berdua dengan kendaraan roda 2, berapa tadi? 16.000. Dua orang. Kendaraannya satu, berdua 16.000. Oke, kok jadi ngomongin budget. Oke sahabat OBP, terima kasih yang masih setia dengan video-video kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami berharap ada manfaatnya buat sahabat OBP. Jadi kami rajin konten dan istiqomah konten buat sahabat semuanya. Ya, apa ini? Kita tuh OBP banyak ya Bu ya. Beberapa ada ini rubrik kayak majalah. Ingat sih Bu, ini episode yang berapa ya? Aduh. 36 37 ya. Aduh nanti ya kita lihat. Kayaknya pernah tuh ini episode keberapa gitu. Nah, jadi kalau sahabat OBP, ini apa sih, rubrik apa sih? Coba scroll, lihat, pernah nggak kalau kita tuh ngebawain tentang yang mau kita bawain obrolin hari ini? Itu udah lama banget nggak kita lakukan, gitu kan? Kita tuh ada ngundang Ustazah baru 1 kali ya. Ini masih lobby-lobby untuk tamu berikutnya lagi. Ada yang mau jadi tamunya OBP? Boleh loh. Terus kita request mau syuting di mana? Ayo aja kita gas. Terus kita tuh ada apa sih? Itu soal jawab, iya. Bersama Ustazah, iya. Kemudian yang kita belum lakukan apa? Jalan-jalan kemana nih? Jalan-jalan apa? OBP di kafe ya? Oh. Obrolan bawah meja. Loh, kok bawah meja, jangan. Konotasinya negatif. Ya, sahabat, ini adalah rubrik Ustadz menjawab. Jadi ini kami ambilkan bahannya dari tabloid Media Umat di edisi 347. Edisinya kebetulan di bulan November tahun ini. Dan rubrik Ustadz menjawab ini di tabloid Media Umat diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi. Dan kali ini yang mau kita bahas, kalau kuburan tuh kemarin tuh ada ini ya, membayar hutang gitu ya dulu itu ya. Diskon habis itu KPR gitu. Nah, kali ini kita akan ngomongin soal bagaimana
seorang muslimah tidak mengenakan jilbab di dalam rumah ketika ada laki-laki yang bukan mahram. Nah, itu yang mau kita Misalnya di bahas. sini tadi ya, nanti ya dijelaskan gitu. Pertanyaannya ada gitu. Iya. Dia bertanya terkait dengan Jilbab. jilbab dan kerudung gitu ya. Itu sudah dia episode kita juga sebelumnya kan kemudian ya, Iya. penjelasan tentang nutup aurat itu yang secara syar'inya tuh gimana dengan jilbab dan kerudung. Iya. Jadi di sini ada pertanyaan gitu tadi yang disebutkan Budian. Misalnya ada abang ipar atau adik ipar gitu pada saat acara keluarga. Nah, itu biasa kan Budian ya, ngumpul-ngumpul di Satu rumah gitu ya. rumah gitu. Misalnya pas ada acara walimahan gitu ya, atau acara keluarga, dan di situ ngumpullah semua saudara ipar gitu. Iya. Nah, dia menanyakan apakah boleh berpakaian longgar yang tidak menampakkan auratnya. Misalnya mau kena ustadz. Oh gitu. Sila pakai mau kena ketika beraktivitas gitu. Ribet juga. Ya, di sini kita akan coba sarikan, kita coba bacakan jawaban dari Kiai Haji Sidik Aljawi. Pertama nih, apa nih yang mau kita bahas dulu nih? Boleh. Di sini. Di sini kan dia menjawab gitu ya. Bahwasanya betul. memang boleh hukumnya wanita muslimah ya tidak memakai jilbab atau dan kerudungnya gitu ya ketika di dalam rumah. Nah, ketika ada laki-laki yang bukan mahram gitu ya, atau ajnab. Jadi ipar itu termasuk yang bukan mahram. Saya jadi inget ada film yang mau kayak ketemu rilis dari dari reels Instagramnya seseorang. Ipar adalah maut, kalau nggak salah begitu judulnya. Tadi tuh inget yang dibilang Bu Mas Leti tadi, ipar itu bukan mahram. Bukan gitu. mahram. Jadi aurat itu harus tetap dijaga gitu. Nah, itu dia. Bukan kayak saudara sendiri gitu ya. Jadi kan itu ipar tuh antara yang kita misalnya muslimah ke ipar laki-laki gitu. Atau mungkin yang laki-laki kan ke ipar perempuan gitu. Ya. Nah, misalnya tadi abang ipar ataupun adik ipar gitu. Mengenakan busana menutup aurat. Maka dia tidak boleh gitu tidak memakai jilbab, tapi dia tetap menutup auratnya gitu nantinya. Oke. Nah, kemudian jilbab yang dimaksud di sini bukanlah kerudung atau hijab yang dipahami masyarakat gitu ya, melainkan jilbab yang maknanya syar'i. Jadi maksudnya tuh kalau masyarakat awam kan jilbab tuh yang di kepala tuh. Kerudung maksudnya. Padahal jilbab itu adalah pakaian longgar gitu ya, yang dia tidak berpotongan, tidak membentuk tubuh. Ya, gamis tadi. Jadi jilbab itu ya gamis ya, bahasanya anaknya gitu. Iya, gamis. Maka boleh gitu sebenarnya tidak memakai gamis selama dia di rumah gitu, di kehidupan khusus. Itu sudah kita bahas juga ya kemudian ya. Kehidupan khusus itu kehidupan yang orang itu harus minta izin kalau dia mau menemui kita. Iya. Maka di sini beliau menjawab itu boleh gitu ya, kita tidak memakai jilbab atau gamis, tapi tetap wajib menutup aurat. Jadi tadi mungkin yang di awal ulun bilang kerudung itu tetap wajib dipakai sebenarnya Budian. Iya. Jadi kalau nutup kepala kan nggak ada alat lain gitu ya, masa selain kerudung. Tapi mukena bisa juga gitu ya. Nah, bajunya tidak mesti harus jilbab gitu, bisa jadi mungkin pakaian yang dia harus menutup semuanya gitu. Menutup bisa jadi kan daster, ada juga kan yang daster panjang, yang panjang, long dress bukan gitu juga daster yang pendek Budian. Iya, benar juga. Itu nggak menutup aurat. Itu nutup aurat. Jadi bisa dipahami ya sahabat TP, yang nutup aurat gitu. Tapi tidak mesti harus jilbab atau gamis tadi. Nah, itu. Jangan mentang-mentang gini ya. Boleh aja, tapi itu tadi seadanya. Daster yang pendek, kemudian dipakai kerudung lebar mungkin rasa ketutup, biasanya kan gitu ya. Biasanya ngakalinnya gitu. Dan itu nggak di rumah aja, di jalan gitu. Iya benar, sampai ke pasar. Pasar gitu. Dasternya ternyata you can see my ketek. Tapi kerudungnya lebar gitu dia. Dan pakai tangan gitu biasanya. Dan nggak nyambungnya. Kadang dasternya tuh pendek gitu, hampir selutut, kan lucu juga gitu. Nah itu berarti yang perlu diperhatikan juga. Silakan nonton juga video-video kami tentang bagaimana menutup aurat bersama Ustazah waktu itu ya. Silakan diperhatikan lagi, dilihat lagi, ditonton lagi gimana basicnya dulu kalau perempuan menutup auratnya seperti apa. Nah baru nanti kalau ada kasus yang seperti ini, berarti kalau kata Kiai Haji Sidik Aljawi tadi di Tabligh Media Umat tadi, boleh saja gitu kan.
tidak mengenakan jilbab tapi menutup aurat. Nah, berarti kita harus lihat-lihat dulu nih mana baju-baju yang bisa kita pakai pada saat itu. Nah, jadi untuk kalau jilbab ditegaskan ya itu pakaian luar. Iya. Nah, pakaian ketika kita di kehidupan umum gitu ya. Nah, itu sudah jelas ya. Jadi kalau misalnya sahabat OBP keluar rumah gitu, sekedar mau keluar rumah tadi, mau jemur baju gitu ya, atau jalan-jalan bahkan gitu pasar, nah itu wajib pakai jilbab atau gamis tadi plus kerudungnya ya. Jilbab dong nggak pakai kerudung. Iya. Wow. Kerudungnya yang syar'i gitu ya, yang menutup dada gitu, tidak transparan. Iya. Nah, yang kedua terkait dengan kehidupan khusus tadi di rumah gitu. Nah, itu memang misalnya di dalam rumah tuh terdapat laki-laki yang bukan mahram gitu ya. Misalnya salah yang paling dekat tuh ipar, karena mungkin dikira kayak saudara sudah gitu ya. Padahal ternyata tetap harus ada aturannya gitu antara saudara ipar dengan saudara kandung. Saudara kandung. Iya, saudara kandung gitu. Nah, jadi diwajibkan berbusana yang sopan, menutup aurat semuanya gitu walaupun bukan jilbab. Nah, itu. Nah, di dalam hanya saja gitu ya, lebih afdol, lebih utama adalah wanita muslimah yang tetap menggunakan jilbabnya ketika ada laki-laki yang non mahram masuk masuk ke dalam rumah. Nah, itu. Jadi tinggal kita aja sih ya yang lebih memilih apa ya Budian ya, lebih menjaga itu lebih enaknya di mana gitu. Mungkin ada orang ya yang rasanya agak ribet kalau di rumah pakai jilbab gitu, atau mungkin alasannya panas gitu atau gimana gitu ya. Ya boleh, tapi satu hal gitu ya, harus tetap nutup aurat. Jadi pakai baju panjang, lengan panjang, atau mungkin celana panjang gitu, atau daster panjang dan kerudungnya. Tidak mesti harus pakai gamis. Nah, tapi lebih afdol kata beliau itu lebih baik pakai aja gamis lebih amannya gitu. Iya, setuju. Nah, karena itu bentuk kehati-hatian ya, atau ihtiyat gitu. Karena Rasulullah SAW bersabda, nah tadi ini berkaitan dengan yang tadi Budian filmnya itu. Apa tadi Budian? Ipar adalah maut. Ipar adalah maut. Nah, kayaknya gitu deh judulnya. Lupa. Kayaknya mungkin ada sandarannya ya dia bikin judul itu. Betul. Ini hadisnya ya, hadis dari Al-Bukhari dan Muslim. Berhalwat dengan saudara ipar, alhamdulillah adalah kematian. Yakni maksudnya, nah, berhalwat dengan saudara ipar dapat mengantarkan terjadinya kemaksiatan seperti zina dan sebagainya. Nauzubillah ya. Itu jadinya kenapa Islam itu mengatur gitu ya tentang terkait dengan hal ini, dan ternyata faktanya ini nggak bisa dipungkiri ya Budian ya. Banyak ada kejadian antara di ipar gitu dengan ipar gitu, dengan kakak, dengan adik gitu ya. Iya, mungkin itu dia. Allah itu sudah menurunkan aturan tuh luar biasanya di dalam Al-Quran, karena kita tahu kita tuh manusia biasa, punya hawa nafsu, punya apa ya? Ya namanya manusia kan adalah kurang lebihnya dari sisi manusia gitu kan. Nah, dengan adanya aturan Allah yang luar biasa paripurna yang ada di dalam Al-Quran untuk melindungi wanita, itu sudah pas banget. Kalau wanita-wanita muslimah itu mau menjalankan. Nah, jangan nanti kalau ketika ada yang ini, kadang tuh gini loh Bu, matanya jadi jaga gitu kan. salah yang melihat. Ya, betul. Salah yang melihat, makanya. Betul Bu. Kebanyakan tuh gitu. Iya. Cobalah gitu, para laki-laki tuh harus menundukkan pandangan. Hello gitu kan. Aturan buat perempuannya juga ada. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Kalau menundukkan pandangan ya Budian iya. Nggak ketundukan Budian. Jalan ada. Dikit-dikit ada, ya Allah. Nah itu dia. Berarti kalau yang laki-lakinya dituntut untuk godul basor, menundukkan pandangan, maka perempuannya juga harus dituntut untuk menutup aurat secara sempurna gitu. Dan juga memperhatikan antara kehidupan umum dan kehidupan khusus. Dan ya tadi pergaulan dalam Islam tuh diatur gitu ya Budian ya. Interaksi laki-laki dan perempuan. Jadi Masya Allah ya kalau membahas tentang pergaulan nih luas banget gitu. Sistem sosial kita tuh luas banget. Dan semuanya berefek sama kehidupan kita pribadi gitu kan. Wah luar biasa. Jadi kalau sahabat OBP kemarin ada yang nyimak masalah agraria, di situ ada aturan Islam. Kemudian masalah menutup aurat ini kita sudah pernah bahas juga ada aturan Islam. Artinya aturan Islam tuh menyeluruh, bukan hanya soal ibadah mahdoh saja. Masalah kabut asap gitu ya. Wah ada tuh air juga kita bahas di
sana. Wah, luar biasa. Nah, berarti jadi apa Bian, maksudnya ngapain sih OBP ngomong-ngomong apa gitu tadi tentang air, tentang kabut asap, sampai tadi tanah gitu yang sebelum sebenarnya ingin kami hadirkan tuh masa ini kan fakta ada gitu. Dan kita itu kan ingin solusi. Nah, dan Islam tuh ada. Nah, itu aja yang ingin kami apa ya pertegas lagi gitu. Iya. Ini mau masalahnya kelar atau enggak? Mau cari solusi yang masih tambal sulam atau mau yang paripurna gitu ya? Iya, betul. Kalau mau cari solusi yang tambal sulam, yang nanti ada masalah, cari solusi ada masalah, ya silahkan. Tapi kalau kita carinya, kalau di channel OBP carinya adalah solusi yang paripurna. Aduh, iya ya. Tapi ini perlu ini ya, Bian, pengkajian lebih dalam. Bener, OBP mengaji. Karena kalau apa sih itu ngomong Islam lagi, nah kecuali kan dia sentuh sisi bagaimana dia keyakinan gitu ya, Bian ya. Keyakinan dan keimanan itu pasti akan apa ya lah menyatu lah gitu. Iya ya gitu. Ternyata Islam itu harusnya yang jadi solusi gitu atas semua masalah umat dan sandaran bagi kita semua. Ya Allah, luar biasa. Ini dia pembahasan tentang bagaimana ini ya menutup auratnya perempuan ketika ada laki-laki yang bukan mahram di dalam kehidupan khusus. Iya, mungkin persoalannya bisa jadi beda-beda. Ada yang persoalan ketika insidental gitu ya, ada pas acara atau yang mungkin memang satu rumah gitu. Misalnya kan dia serumah kan nggak mungkin juga berjilbab setiap hari gitu. Bahkan bisa juga misalnya dia serumah sama mertuanya gitu kan, dia mertua yang laki-laki gitu. Jadi ya harus tetap menjaga lebih kehati-hatian gitu. Betul sekali. Dan itu ada tuntunannya dalam Islam. Dan terima kasih, segini dulu rubrik Ustadz menjawab dari OBP yang bisa kita hadirkan buat sahabat OBP semuanya. Tonton terus video-video kami, tunggu saja video-video kami. Kalau ada tayang berarti nyalakan loncengnya. Oh, ada tayang OBP, nonton. Silakan like, komen, dan juga subscribe channel kami. Dukung terus juga channel kami, dan kami menanti masukan-masukannya. Apakah nanti ada OBP ngobrol bareng OBP yang bareng sama kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat OBP? Tunggu saja. Mudah-mudahan ada. Oke, yang penting doakan kami terus buat istiqomah untuk konten buat sahabat semuanya. Saya Diana Anjarwati. Hati-hati. Undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.